Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang indah, kesempatan di mana firman-Mu Bapa mengkalibrasi setiap hati kami. Bersyukur buat setiap hati yang Tuhan hantarkan dengan datang dengan hati yang haus dan lapar. Biar kuasa Tuhan bekerja untuk beberapa menit ke depan ya Tuhan, kami boleh mengalami jamahan, mengalami kuasa kebenaran-Mu yang memerdekakan. Hamba-Mu terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh meresap, mendengar, dan apa yang diberitakan dari tempat ini Tuhan adalah semua berasal daripada isi hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima berkat kebenaran-Mu. Kami siap menerima kebenaran-Mu yang membebaskan. Berbicaralah Tuhan. Bapak Ibu yang siap mendengar bersama saya katakan amin. Salam. Selamat hari Minggu yang diberkati. Senang bisa belajar bersama-sama pagi hari. Sermon series kita yang ke-7, yaitu Injil dan kepalsuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita pasti setiap hari dihadapkan antara yang palsu dan yang asli, ya. Demikian juga di dalam kehidupan iman kita juga selalu diperhadapkan untuk dua hal ini. Nah, dunia saat ini berpikir untuk menyelesaikan satu masalah, untuk bisa menuntaskan satu persoalan, mereka berusaha untuk menyelesaikannya dengan cara mereka sendiri, ya. Kalau kita membabat rumput, biasanya supaya rumput itu mati atau rumput itu tidak mengganggu, biasanya dengan dibabat, ya. Tapi kalau dibabat, dia akan muncul lagi, dia akan tumbuh lagi. Nah, sekarang itu ada alat seperti ini. Saya juga belum punya alat seperti ini. Kalau ditarik, digunakan, itu dicabut sama akar-akarnya. Itu lebih menyelesaikan masalah. Nah, dunia mencoba menjadikan peraturan hukum moral sebagai solusi atas dosa dan kejahatan. Ya, supaya aman, supaya nggak ada kejahatan, biasanya dibuat apa? Aturan. Tapi aturan itu hanya seperti tadi, memotong bagian atas rumput saja, sehingga akan muncul, sehingga akan kembali tumbuh, ya. Peraturan dan moral atau hukum Tuhan berikan sebenarnya bukan untuk menyelesaikan masalah dosa atau kejahatan, tapi untuk apa? Orang tahu, orang sadar dia membutuhkan Sang Juru Selamat. Kita sadar kita nggak mampu selamat dengan kekuatan kita, dengan kebaikan kita, dengan usaha kita. Makanya Tuhan memberikan kita hukum Taurat. Nah, di gereja itu kalau Bapak Ibu pergi menyentuh pohon, pasti di situ ada semut. Semut rangrang namanya. Kalau digigit itu terapi. Ngit. Kita bisa joget seketika gitu. Saya pernah nyemprot pakai pestisida, muncul lagi. Karena ternyata yang dibasmi itu kloni-kloninya, bukan ratunya. Kalau ratunya dibunuh, maka selesai itu semut. Di sebelah pastori itu juga ada pohon beringin di tembok itu akarnya kemana-mana. Saya coba potongin akarnya, cek, tumbuh lagi. Saya pernah kata orang, siram Pak pakai terasi katanya. Jadi saya siram pakai terasi akarnya, tumbuh lagi. Karena apa? Hanya menyelesaikan yang bukan intinya. Demikian juga hukum itu diberikan oleh Tuhan bukan untuk menyelesaikan intinya, tapi manusia pakai hukum itu untuk menyelesaikan intinya. Minggu yang lalu kita sudah belajar hukum Taurat itu kalau dibagi dengan 3, ada ceremonial law dan civil law, yang terakhir itu adalah moral law. Yang pertama dan yang kedua sudah dibatalkan. Tapi yang ketiga tidak pernah dibatalkan. 10 hukum Taurat. Tapi pada akhirnya digenapi lewat anaknya Yesus Kristus.
Dan kita yang ada dalam Kristus adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana ketika orang Kristen hidup tanpa Injil akan melahirkan orang Kristen apa? Ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Ekstrem kanan ini orang yang saklek. Kalau ngomong itu pokoknya harus ya. Nah, ini orang ekstrem kanan. Tapi kalau ekstrem kiri, daripada nanti sakit hati, daripada ribut, udah deh saya ngalah. Padahal tidak sesuai dengan kemauannya. Sehingga orang yang ekstrem kanan, ekstrem kiri nggak mungkin bisa menghidupi Injil, nggak mungkin bisa menyatakan kuasa Injil, karena ia hidup secara beragama. Petrus, rasul yang senior, tahu Injil. Dia udah berjabat tangan dengan Paulus. Kok bisa ya Lucia? Kita nggak pernah ngobrol, kita nggak pernah ketemu. Ternyata Injil yang kau beritakan sama Injil yang kami beritakan itu sama. Mereka salaman. Tetapi dalam kenyataannya, Petrus waktu ada di tengah-tengah umat yang dia layani, ia memang tahu Injil, ia memang memberitakan Injil, tapi ia tidak menghidupi Injil. Injil hanya buat dia pada waktu itu hanya sebagai slogan, sebagai bumbu, bukan sebagai yang utama. Makanya akhirnya Petrus enggak menjadi kesaksian buat orang-orang Kristen, khususnya yang bukan Yahudi. Kenapa Bapak Ibu? Karena Injil itu sering sekali kita bersyukur, kita bangga dengan pengetahuan. Kita tahu Injil, tapi kita lupa untuk merenungkan Injil, sehingga tidak mengubah hati kita, enggak mengubah kehidupan. Apa yang kognitif harus direflektifkan. Supaya apa? Supaya menjadi afektif. Afektif itu artinya apa? Mengubah hati, mengubah perbuatan kita. Itulah sebabnya kita perlu untuk apa? Reflektif. Berdiskusi dengan saudara seiman, bertumbuh dalam komunitas. Karena kita akan diingatkan. Waktu saya diskusi sama Dea misalnya ya, ketemu sama Dea, aku diingatkan nih, kemarin aku ngomong gini sama Dea. Kita didorong untuk melakukan. Tidak hanya didorong untuk puas dengan pengetahuan. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk masuk lebih dalam lagi. Bagaimana Petrus di sini ditegur oleh Paulus, tapi menegurnya Paulus itu sangat-sangat elegan, sangat-sangat indah, sangat-sangat luar biasa. Ya, ia bukan menegur sebagai orang yang ada di ekstrem kanan, yang mengikuti peraturan, yang merasa kalau dia taat itu, ketaatannya itu membuat dia berharga di mata Tuhan, ketaatannya itu membuat dia layak diberkati, ketaatannya itu membuat dia lebih dari orang lain. Atau dia tidak menegur sebagai orang yang ada di ekstrem kiri, yang suka kompromi, yang suka ngikutin, sebenarnya dia bukan maunya dia. Nah, kedua upaya ini sebagai usaha sebenarnya untuk diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Nah, maka seorang bapak gereja namanya Tertullian, seorang apologet, dia berkata begini: sama seperti Kristus disalib di antara dua pencuri yang di kanan, penyamun yang kiri dan yang kanan, demikian juga doktrin pembenaran ini selalu disalibkan di antara dua kesalahan. Kita di tempat ini pasti ada yang ekstrem kiri. Pak, kalau saya nggak kayak gitu orangnya, berarti saudara di ekstrem kanan. Atau di dua-duanya. Waktu saudara ada kepentingan saudara tiba-tiba jadi golongan Barnabas. Karena apa? Ada kepentingan. Ini klien saya Pak, saya mesti manut, saya mesti deket-deket sama dia. Tapi kalau nggak punya kepentingan, saudara tiba-tiba jadi golongannya Yakobus, ekstrem kanan. Gak boleh, pokoknya gitu ya. Kalau itu menyangkut ada kepentingannya di sana. Nah, dua ekstrem kanan dan ekstrem kiri adalah seperti penyamun. Yesus itu disalib di antara dua penyamun. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita tidak hidup lagi dengan cara-cara dunia ini. Karena kalau kita hidup dengan cara-cara dunia ini, mungkin saudara berkata, Pak, saya orangnya ekstrem kanan Pak, saya keras orangnya.
tahukah saudara, kedua istri ini akan menyiksa. Ada berapa banyak anak yang sakit hati dengan orang tuanya. Ada berapa banyak istri yang sakit hati dengan suaminya. Ada berapa banyak suami yang akar pahit dengan istrinya. Orang yang ekstrim kanan akan melahirkan orang-orang sekelilingnya itu menjadi orang yang sakit hati sama dia. Begini salah, begitu salah. Kalau ngomong sama dia harus, kalau ngomong sama dia pokoknya. Itu buat tertekan. Tetapi ekstrem kiri juga tertekan. Pak, daripada dia nanti marah sama saya, daripada nanti dia ngambek, udah deh, yang saya ingin manut aja. Tertekan, nggak bisa tidur. Coba, Bapak Ibu pernah pakai topeng kemana-mana gitu ya? Sesak nggak? Sesak. Dua-dua ini menyiksa kita. Ekstrim kanan juga akan dihantui oleh rasa bersalah. Karena apa? Orang terdekatnya semua sakit hati. Maka ujung-ujungnya dia akan dirundung oleh rasa bersalah yang tidak pernah berhenti. Ini gara-gara aku terlalu keras, anakku jadi sakit hati, anakku jadi akar pahit, suamiku jadi tawar hati, istriku jadi kepahitan. Dua-dua ini, Bapak Ibu, sebagai senjata iblis untuk menghancurkan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, akan menyiksa diri kita. Maka Tuhan mati untuk saudara dan saya, agar kita tidak disiksa oleh dua respon kita yang selalu salah. Maka dikatakan di ayat yang ke-13, mari kita baca bersama-sama. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi aku waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kepas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Perhatikan saudara, bahaya di ekstrim kiri kanan akhirnya akan menjadi orang yang legalistik, yang terikat dengan tradisi, suka menuntut, suka menghakimi, tapi akhirnya akan membawa kita menjadi orang yang kepahitan. Karena kita akan melihat orang-orang yang kepahitan itu hidupnya itu hancur gara-gara kita. Tapi ekstrem kiri juga melahirkan apa? Orang yang antinomianisme atau anti hukum. Saya masa bodoh dengan peraturan-peraturan. Yang penting aku happy, yang penting aku bisa hidup. Dia punya pandangan relativisme. Aku bisa benar menurut diriku sendiri. Aku bisa diberkati menurut diriku sendiri, gitu ya. Orang relativisme seperti itu. Orang ini juga akan tertekan. Ia menghidupi topeng. Lalu solusi Paulus apa? Lewat ayat ini kita menemukan solusi yang Paulus tunjukkan kepada kita, ya. Dalam pelajaran kita minggu yang lalu, kita sudah belajar bagaimana Paulus pergi ke Yerusalem, ya, bertemu dengan Petrus, mereka bersalaman, mereka sepakat bahwa Injil yang mereka beritakan itu adalah sama. Injil yang diberitakan oleh para rasul itu juga yang diberitakan oleh Paulus. Tapi dalam kenyataannya, dalam konteks ini kita melihat bagaimana Petrus bersikap munafik. Bagaimana Petrus dikatakan di situ, mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Ya, artinya Bapak Ibu, kata tidak sesuai di sini berasal dari kata ortodoks. Artinya tidak konsisten dengan logika Injil, enggak koheren, enggak sesuai dengan ayat-ayat firman Tuhan. Mereka bisa ngomong tentang Injil, mereka bisa memberitakan Injil, tetapi mereka, Petrus, belum menghidupi Injil di sini. Cara Paulus, lihat Bapak Ibu, cara Paulus menganalisis dan menegur dosa, kemunafikan serta diskriminasi, ia masuk kepada akar masalah hidup mereka, yaitu apa? Tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Paulus mampu membedakan
mana inti masalahnya dan mana yang menjadi reaksinya, mana yang menjadi penyakitnya dan mana yang menjadi gejalanya, mana yang menjadi batang dan mana yang menjadi akarnya, mana yang menjadi penyebab dan mana yang menjadi akibatnya. Paulus nggak salah kaprah seperti tadi saya membasmi semut, tetap muncul lagi. Karena apa? Nggak pada inti masalahnya. Paulus dapat apa yang menjadi inti masalahnya di balik kemunafikan, di balik diskriminasi yang ditunjukkan oleh orang-orang percaya pada waktu itu. Paulus dapat inti masalahnya. Sehingga Bapak Ibu, lewat Paulus mereka bisa menemukan, kita bisa menemukan penyembuhan atas gejala, atas penyakit itu. Jadi apa inti, apa akar, apa penyebab Petrus melakukan fakta bahwa dia ini sebenarnya bukan munafik itu, dia sebenarnya diskriminasi itu Bapak Ibu. Sebenarnya dia lupa akan karya Kristus yang membuatnya diterima, berkenan di hadapan Tuhan. Dia kepingin mencari perkenanan manusia, dia kepingin diterima oleh saudara-saudara Yahudi. Dia nggak kepingin berdebat, dia nggak kepingin repot-repot menjelaskan kepada orang-orang Yahudi, orang Kristen Yahudi. Lihat Bapak Ibu, Paulus di sini tidak mengatakan bertobat dari kemunafikan atau bertobat dari diskriminasi. Tapi yang Paulus tegur di sini, yang Paulus rindukan di sini, supaya saudara-saudara pada waktu itu bertobat dari tidak percaya Injil, dari kehidupan yang tidak mengakui Injil. Lewat mengaplikasikan Injil, kita bisa menganalisis hati kita, kemana kecenderungan hati kita, kecenderungan dosa diskriminasi, dosa kemunafikan, kebohongan, iri hati, membandingkan diri, keputusasaan, perjinahan. Sebenarnya itu adalah gejala. Sebenarnya itu adalah yang terlihat di permukaan. Tetapi Injil menuntun kita pada pertobatan yang tidak sekedar menanggapi gejalanya, tetapi benar-benar masuk kepada inti masalahnya, di mana di dalam hati kita yang perlu ditata ulang. Tanpa Injil Bapak Ibu, kita akan menjadi orang-orang yang hanya sibuk dengan gejalanya, bukan kepada inti masalahnya. Tapi waktu kita menghidupi Injil, maka kita akan masuk kepada inti masalahnya, dan kita bisa menemukan, orang lain menemukan solusi. Mereka menemukan kesembuhan. Lihat Bapak Ibu, Paulus tidak menegur dengan menghakimi atau berkompromi, tetapi menegur dengan berdasarkan Injil. Paulus tidak menegur Kepas sebagai orang yang ekstrim kanan. Kepas, apa-apaan kamu? Kamu kan rasul senior. Kamu kok hidupnya seperti itu? Dasar kamu. Nah, Paulus tidak menegur Petrus dengan sebagai orang yang ekstrim kanan. Dia tidak menegur kemunafikannya, dia tidak menegur komprominya dia, tetapi dia menegur inti masalahnya, bahwa mereka tidak menghidupi Injil, bahwa mereka tidak menghidupi apa yang mereka beritakan, apa yang mereka yakini. Nah saudara, waktu ada seseorang yang membuat kita kesel, waktu saudara hidup sebagai agama, saudara akan marah dan sulit untuk mengampuni. Saudara akan menjadi orang yang tidak terkendali emosinya. Tapi lihat Bapak Ibu, Paulus menegur Petrus bukan atas apa gejala yang mereka berikan, tunjukkan, tapi yang ditegur itu adalah Injil. Mereka tidak menghidupi Injil dalam hidup mereka. Jadi kalau kita mengerti kebenaran ini Bapak Ibu, maka kita akan
menjadi orang yang bijak dalam menegur. Tidak menyerang orang itu karena perbuatannya, karena itu hanya gejala. Karena waktu kita menegur orang sesuai dengan perbuatannya, biasanya apa Bapak Ibu? Biasanya itu akan melukai, nggak menyembuhkan. Atau misalnya gini ya, misalnya Acep misalnya nggak gereja gitu ya. Lalu saya bilang, Acep, apaan kamu? Kamu kenapa nggak gereja, Cep? Kamu kan anak Tuhan, Cep. Ngapain kamu selama ini udah belajar firman Tuhan, Cep? Tapi kenapa nggak datang ke gereja? Kenapa malas ibadah? Kamu memang nggak tahu diri ya, Cep. Tuhan itu udah mau. Apa yang terjadi ketika menegur Cecep seperti itu? Ada perasaan pendiskreditan, ada perasaan tidak dihargai, ada perasaan tidak diterima. Besok-besok bisa Cecep nggak datang lagi. Kenapa? Kita sering fokus kepada kulitnya. Hukum itu hanya bisa menyelesaikan di kulit-kulitnya. Langkah-langkah, aturan-aturan itu hanya menyelesaikan di kulitnya, tidak pernah menyelesaikan pada intinya. Hari ini yuk kita sama-sama belajar di Paulus. Kalau ada saudara kita mungkin menunjukkan gejala-gejala, kita marah bukan karena gejala itu. Kita marah kenapa? Kita menyesal karena ternyata saudara kita sudah sekian lama beribadah, berbakti, bahkan melayani, tidak menghidupi Injil. Itu yang membuat kita sedih. Itu yang membuat kita, Tuhan, kenapa ya Tuhan? Bukan lagi gejala yang membuat kita merasa kurang diterima, kurang dihargai karena sikap dan perbuatan mereka. Yuk kita belajar lebih dalam lagi ya. Paulus tidak menegur dengan menghakimi atau berkompromi, tapi ia menegur berdasarkan Injil. Lihat cara Paulus itu menegur seperti ini. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3 ya. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Lihat, Paulus menegur di sini nggak ada kata penghakiman, nggak ada kata pendiskreditan, tapi Paulus menegur dengan pertanyaan Injil. Kalau saya bahasakan begini ya, kamu merasa nggak kamu itu sudah diselamatkan oleh Tuhan? Sudah Pak. Kalau kamu udah begitu luar biasa menikmati anugerah keselamatan dari Tuhan, kalau cuma 2 jam ke gereja, kira-kira kamu rela gak sih? Cecep akan mikir, Cecep akan nyadar Injil yang dia rasakan, yang dia terima begitu luar biasa menyelamatkan dia, dibanding cuma 2 jam duduk di gereja. Oh iya Tuhan ya, iya Pak ya. Masa sih saya ngaku orang yang diselamatkan, saya ngaku orang yang ditebus Tuhan, masa 2 jam saja saya gak mau datang ke gereja? Ada kekuatan buat Cecep untuk datang ke gereja. Amin. Cecep. Ya, hanya contoh hanya contoh ya. Paulus menegur dengan sikap Injil, bukan dengan sikap sebagai orang yang ekstrim kanan. Ekstrim kanan, kalau ekstrim kanan akan menegur begini Bapak Ibu. Dia akan menegur Petrus untuk pembuktian dirinya bahwa dia lebih unggul daripada Petrus. Maka dia mendiskreditkan, kesempatan mendiskreditkan Petrus lewat kesalahan yang dia lakukan. Ia menegur bukan untuk mendapatkan pengakuan, penerimaan dan rasa amannya. Paulus juga tidak menegur sebagai orang yang ekstrem kiri, yang kompromi, pelin-pelan, takut karena ada kepentingan. Nanti kalau saya nggak setuju, nanti kalau saya tegur, dia nggak lagi sayang sama saya. Paulus tidak menegur bersikap ekstrem kiri, tapi menegur dari sudut pandang Injil. Ia menegur dengan lensa Injil. Ia menegur untuk pekerjaan Tuhan dinyatakan. Yuk, mulai sekarang kalau kita menegur, yuk kita menegur dengan lensa Injil. Kalau kita menegur itu kepentingannya bukan, oh nama baik saya Pak, penghargaan saya Pak, dia udah gak menghargai saya Pak, saya harus bertindak. Bukan lagi itu.
Kalau kita menegur saudara kita, tujuannya adalah untuk pemberitaan Injil. Kalau kita menegur saudara kita, kepentingannya bukan kepentingan kita, tetapi kepentingan kehidupan pemberitaan Injil. Ini ada Pak, saudara kita begini-begini. Pak, apa yang kita harus lakukan Pak? Karena kalau sikapnya begitu, orang yang baru datang ke gereja lihat seperti itu, besok memang mau datang lagi ke gereja. Oh, dia akan pikir, oh katanya pelayan kok begitu sikapnya. Gereja macam apa ini? Besok enggak datang lagi lah. Pak, gimana caranya Pak? Karena ini menyangkut pemberitaan Injil. Bukan lagi menyangkut harga diri kita. Yang setuju kita kan amin. Tapi menyangkut kehidupan yang menghidupi Injil, saudara. Jujur, selama ini kita menegur itu untuk apa? Karena Petrus keluar dari jalur Injil, maka Petrus mencari keamanan identitas di tempat yang lain. Makanya ia akhirnya munafik, kompromi. Ini yang Paulus sesali, ini yang Paulus perhatikan. Karena apa? Petrus pasti akan masuk ke dalam jerat ekstrem kiri, ekstrem kanan. Pada akhirnya Petrus akan disiksa. Hidupnya akan sibuk dengan rasa bersalah, dengan topeng-topeng yang dia pakai. Demikian juga Bapak Ibu dalam kehidupan kita yang yaitu diskriminasi, rasisme, merasa lebih superior dari orang lain, selalu dikaitkan dengan apa yang menjadi pencapaian budaya kita, latar belakang kita, pendidikan kita, bahkan sosial ekonomi kita. Sering sekali itu semua menjadi berhala kita, karena kita pakai itu untuk mendapatkan pengakuan, keamanan kita. Sehingga waktu orang tidak punya yang seperti yang kita miliki, kita memandang mereka rendah, kita memandang mereka sebelah mata, ya. Nah, maka saudara, kita harus sadari bahwa kita tidak berdaya untuk berubah atau tidak mampu bebas dari perbudakan dosa. Sampai kita melihat hati kita dari sudut pandang atau lensa Injil. Ya. Kita harus kembali kepada jalur Injil. Nah, seorang John Gresham Machen, tokoh pendiri Westminster Teologi Seminar dan Gereja Ortodok Presbyterian, dalam bukunya Kekristenan dan Liberalisme mengatakan seperti ini. Perbedaannya hanya menyangkut urutan logis dari 3 langkah. Paulus berkata bahwa seseorang pertama-tama percaya kepada Kristus, kemudian dibenarkan di hadapan Allah, kemudian baru menaati hukum Allah. Sedangkan para Judaizer mengajarkan apa? Kamu percaya Kristus dulu, lalu kamu taat hukum Allah, baru kemudian kamu dibenarkan atau diselamatkan. Ya. Jadi kalau Paulus katakan ajarannya seperti ini Bapak Ibu. Ingat, ini adalah urutan Injil, Gospel order. Ya. Ingat, yang namanya Kristen adalah orang yang menghidupi ini. Kita percaya Yesus, kita selamat. Setelah kita selamat, baru kita bisa taat. Taatan ini adalah buah. Keselamatan ini adalah hasil. Kita percaya kepada Tuhan, dan oleh karena kasih karunia-Nya, oleh iman, kita diselamatkan. Titik. Inilah kekristenan. Inilah dasar iman orang percaya. Inilah yang Paulus hidupi. Inilah yang Paulus bawa kemana-mana pun dia pergi. Tetapi Judaizer mengajarkan seperti ini. Kamu kalau mau selamat, kamu percaya dulu. Tapi tidak cukup hanya percaya loh. Kamu harus taat, baru kamu diselamatkan. Inilah pengajaran Judaizer. Tapi kalau kita mau cross check, yang mana sering dihidupi oleh orang Kristen? Seorang Martin Lloyd-Jones berkata 90% orang yang mengaku sudah percaya Kristus mengikuti agama para pengajar Judaism, bukan ajaran Paulus. Yuk kita cek diri kita masing-masing. 90% loh. Apakah kita sudah menghidupi urutan Injil?
memegang urutan Injil, atau kita justru mengikuti pengajaran Judaizer yang meyakini kalau keselamatan itu terjadi tidak hanya lewat iman, tetapi lewat kita. Ini menjadi masalah besar. Ini yang Paulus ingin bawa Petrus kembali kepada urutan Injil. Kehidupan tadi dibilang, hidupnya mereka itu tidak sesuai dengan Injil. Nah, hidup tidak sesuai dengan Injil itu apa? Seperti ini. Paulus memang sudah percaya Yesus, tetapi Petrus memang sudah percaya Yesus, tetapi untuk dia diterima, untuk dia dihargai, untuk dia diperhatikan, dia menganut pada akan tradisinya. Maka untuk kita bisa menghidupi urutan Injil yang sesungguhnya, ayat yang ke-15 melanjutkan. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena apa? Melakukan hukum Taurat. Ada kata dibenarkan, dibenarkan, dibenarkan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa penting kita menyadari kita ini diselamatkan bukan karena kita benar, bukan karena kita taat, bukan karena kita melakukan perintah-perintah, tetapi kita diselamatkan karena kita dibenarkan. Nah, untuk menjelaskan kata dibenarkan ini atau justification ini, kita perlu jalan-jalan dulu ke Taman Eden. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, dikatakan Bapak Ibu, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Apa kecenderungan manusia setelah jatuh dalam dosa? Kecenderungannya adalah berusaha untuk mendapatkan keamanan. Adam dan Hawa berusaha menutupi rasa malunya untuk dia mendapatkan rasa aman dengan pakai apa? Dengan menyemat daun pohon ara. Tapi bayangkan Bapak Ibu, daun pohon ara itu daun yang ada bulu-bulunya. Kalau dipakai itu nyaman nggak? Nggak pernah nyaman. Dia bersembunyi karena dia takut. Usaha manusia untuk menutupi, untuk bisa lepas dari kutuk dosa, sifatnya sia-sia dan nggak pernah nyaman. Waktu kita jatuh dalam dosa artinya kita lupa bahwa kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Kita lupa, tidak perlu mencari pembenaran. Saat kita melihat dosa kita dari sudut pandang Injil, maka di situ hati kita sedang dikalibrasi. Untuk menjelaskan hal ini, maka kita perlu kembali ke peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa. Manusia cenderung ingin benar lewat perbuatannya, tapi nggak pernah sempurna. Hanya sifatnya sementara saja, sampai kita menemukan Injil Yesus Kristus yang membenarkan kita. Akibat dosa, akibat manusia jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, maka manusia mencari pembenaran diri mereka, mencari rasa aman, penerimaan dengan usaha dan perbuatan mereka. Tapi usaha manusia itu terbatas dan palsu. Maka seorang Agustin, Bapak gereja, berkata, karena dosa maka manusia memiliki kesadaran akan ketelanjangan mereka. Karena manusia kehilangan kemuliaan anugerah Allah itu yang menyebabkan manusia mencari pembenaran diri, pembuktian diri, aktualisasi diri, dan membangun harga diri untuk menutupi rasa malunya. Sebab itu, untuk mengalahkan dosa tidak bisa dengan peraturan, karena masalahnya ada dalam hati kita. Ya. Kunci perubahan bukanlah kemauan keras atau bertindak, tetapi apa yang dicintai dalam hati. Namun masalahnya utama dalam hidup kita adalah kasih kacau, kasih salah arah di dalam hati kita. Jadi kalau kita menghidupi pengajaran Judaizer, itu hanya akan menyelesaikan kulitnya saja. Tetapi kalau kita menghidupi
Injil, urutan Injil yang diajarkan oleh Paulus, itu akan menyelesaikan masalah hati kita. Injil akan menata ulang hati kita. Injil akan membuat kita menyadari kita itu diterima, dikasihi oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Tapi pengajaran Judaizer selalu akan membuat kita, oh saya berharga kalau saya terkenal, oh saya berharga kalau saya kaya. Puji Tuhan, salah nggak dengan kekayaan, kepopuleran, karir? Salah nggak? Nggak salah. Tetapi pada saat hal-hal ini menjadi yang utama, menjadi orientasi kita, maka pada akhirnya kita pun akan diperbudak. Maka Tuhan itu hanya sebagai alat kita. Akhirnya Tuhan itu hanya sebagai sarana kita untuk mengejar apa yang kita inginkan. Cinta kita bukan kepada Tuhan, tetapi kepada segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia ini. Ya. Maka yuk kita baca ini sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3 ya. Apa yang kita cintai dalam hati akan menentukan setiap keputusan kita, pikiran, perbuatan, dan perkataan yang kita ambil dalam hidup kita. Apa yang kita cintai? Kalau kita mencintai segala sesuatu, maka Tuhan itu hanya sebagai sarana. Pikiran kita, perbuatan kita, perkataan kita selalu akan ditentukan oleh apa yang kita kejar. Tetapi waktu kita menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan yang sudah menyelesaikan, sudah menyediakan, sudah menanggung kutuk dosa kita di atas kayu salib, dialah segalanya, dia bukan hanya nomor 1, tetapi dia segalanya buat kita. Maka kekayaan, kepopuleran, kesehatan, semua itu akan kita pakai menjadi sarana untuk maksud tujuan Tuhan. Pikiran kita, perbuatan kita, perkataan kita akan selaras dengan Injil. Tapi kalau enggak Bapak Ibu, maka dalam hati kita akan muncul dambaan-dambaan. Apa yang kita cintai? Apa yang menjadi dambaan hati kita? Apa yang kita cari, hati kita cari, itu akan menuntun kita menjadi orang yang legalis atau liberalis. Menjadi orang yang ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Tapi Injil akan membuat kita bijaksana. Injil yang menata ulang hati kita akan membawa kita kepada tujuan di mana Tuhan mau kita hidup bagi Dia. Jadi kalau kita mau koreksi hati kita saat ini, apakah kita benar-benar hidup untuk Tuhan dan menjadikan Tuhan itu segalanya? Pertanyaannya begini, apa yang membuat kita berkata, kalau aku punya itu maka aku akan bahagia dan membuat hidupku puas? Apa itu? Apakah rasa aman, rasa berharga, apakah rasa penting ditentukan, atau rasa penerimaan? Semua ini akan membuat kita menjadi orang yang diperbudak, diperhamba. Tapi kalau memang kita memiliki Injil, hidup Injil menata ulang hati kita, maka pikiran kita, perbuatan dan perkataan kita itu senantiasa selaras dengan kehendak Tuhan. Lihat Bapak Ibu, legalis dan liberalis. Kalau legalis akan membuat kita cenderung pada fokus pada perilaku saja. Kita menjadi orang yang menghakimi, orang mungkin mengikuti kita, tetapi dia tidak berasal dari hatinya dia. Begitu juga orang yang liberalis. Rasanya nanti gimana ya? Ini juga membuat kita akhirnya tidak menghidupi diri kita, membuat kita palsu. Tetapi Injil yang kita percayai, urutan Injil yang kita pegang, itu akan menata ulang hati kita, akan menata ulang kasih kita. Kita tahu, kita diingatkan bahwa kita dibenarkan, kita sudah dibenarkan, kita sudah diterima, kita sudah diselamatkan. Maka kita pun rindu menghidupi apa yang Tuhan mau.
sang kebenaran didiskriminasi, difitnah, ditolak, dikutuk, dan dihukum. Supaya kita yang berdosa, supaya kita yang adalah orang-orang yang sering munafik, sering memfitnah, orang-orang yang suka mendiskreditkan, layak dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa kita ada hari ini karena Tuhan membenarkan kita, kita aman hari ini karena Tuhan membenarkan kita, kita selamat hari ini karena Tuhan membenarkan kita, maka kita akan menjadi orang yang gak bisa sombong. Kita juga akhirnya bisa mengalahkan kecenderungan kemunafikan kita. Seorang pastor, J.D. Geer, dia adalah pendeta baptis dari Amerika, berkata, inilah jalur Injil, sehingga kita tidak bisa sombong, tidak bisa bermegah, kita tidak bisa merasa superior, namun pada saat yang sama kita juga tidak bisa merasa inferior, tidak bisa merasa rendah diri, tidak bisa merasa gagal, tidak merasa layak, karena semestinya tidak ada yang layak. Kalau dibilang layak, nggak ada seorang pun di antara kita yang layak. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita ini diterima Tuhan bukan karena usaha dan perbuatan kita. Tuhan yang berinisiatif kepada Adam dan Hawa. Dan hari ini kita perlu juga menyadari Tuhan yang berinisiatif. Kita bisa percaya, kita bisa ada di gereja ini, kita bisa melayani. Tuhan yang berinisiatif menjangkau kita. Tuhan yang memberikan kita kemauan, Tuhan yang memberikan kita iman untuk kita datang kepadanya, sehingga kita menjadi orang yang diselamatkan. Kita bisa sombong apa? Kita bisa angkuh apa? Semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau ada orang yang bersalah kepada kita, Tuhan mengingatkan kita, kamu juga enggak kebenaran dari dia, kamu juga enggak kebaikan dari dia. Lihat betapa luar biasa kekuatan Injil akan menuntun kita menjadi orang yang taat. Waktu kita hidup dengan cara ini Bapak Ibu, kita hidup dengan pengajaran Injil lewat Paulus, maka kita bukan orang yang berkata harus gitu ya, pokoknya gitu, bukan. Tapi ketika kita menghidupi ini, kita akan berkata terhadap ketaatan, aku mau, aku haus Tuhan, aku mau Tuhan. Ini akan terjadi. Kita akan melakukan sesuatu itu bukan karena keterpaksaan, tetapi karena apa? Kerelaan, kemauan, kesadaran, beribadah, melayani, memberi, menolong, berbuat baik. Itu wujud dari rasa syukur kita. Kita menjadi orang yang apa adanya. Kita menjadi orang yang menghidupi Injil. Kita menjadi orang yang jauh dari kepalsuan, jauh dari kemunafikan. Karena itu bagaimana saya percaya Bapak Ibu, berulang-ulang kita sudah belajar di gereja ini, dan ini mungkin kita sudah hafal Bapak Ibu, sudah tahu, tapi kita perlu untuk bersama-sama kerjasama supaya apa yang menjadi kognitif kita tidak sekedar menjadi pengetahuan, tapi kita bersama-sama mereflektifkannya. Waktu kita datang ke gereja, ada perjamuan kasih, cari satu orang untuk sharing. Waktu ada waktu luang di rumah, ingat sama Tuhan, ingatkan sama seorang bapak atau ibu, janjian, aku boleh main gak? Ngopi yuk gitu. Anak-anak muda juga gitu ya. Kalau ada kesempatan, yuk kongko yang bernilai kekekalan, mereflektifkan Injil. Supaya apa? Supaya tidak hanya sekedar kognitif, tetapi menjadi afektif. Hati kita diubah, hidup kita diubah. Merenungkan Injil. Cara kita menegur seseorang juga lewat apa? Lewat perenungan Injil. Bukan lagi sebagai orang yang menghakimi, bukan lagi sebagai orang yang bersembunyi di balik topeng, tetapi menjadi orang yang menegur, bersikap sebagai seorang yang mengalami Injil Yesus Kristus. Bro, kita kan udah diberkati Tuhan, kita kan udah dibenarkan Tuhan. Kasih Tuhan begitu besar, Ia memberikan segalanya buat kita.
Yuk kita melayani, yuk kita luangkan waktu kita yuk. Jadi cara kita menegur dengan lensa Injil. Mari kita tunduk kepala. Mari kita ambil waktu sejenak. Biarkan Roh Kudus Tuhan berbicara kepada kita masing-masing. Apakah selama ini saudara sudah benar-benar tahu Injil, berpegang teguh pada urutan Injil, atau kita justru mengikuti ajaran agama Judaizer dan ajaran agama pada umumnya di dunia? Apakah kita sudah memegang teguh urutan Injil dalam hidup kita? Sehingga Injil tidak hanya sekedar menjadi slogan, tetapi menjadi kehidupan buat kita. Bagaimana cara kita selama ini menegur orang lain? Apakah kita menegur sebagai orang yang menghakimi, menuntut, mendiskreditkan, sehingga bukan membangun saudara kita, tapi justru membuat dia hidup dalam kepalsuan dan hidup dalam ketekanan, bahkan pada akhirnya mereka mengalami akar pahit? Atau mungkin selama ini kita juga bersembunyi di balik rasa aman kita, rasa diterima kita. Kita nggak mau ribut, kita nggak mau sibuk, kita nggak mau komplain. Padahal sebenarnya hati kita bertentangan dengan apa yang kita ikuti. Tuhan tidak mau lagi kita hidup dalam kepalsuan dan kesia-siaan. Tuhan ingin membawa kita kepada kehidupan Injil yang menjadi solusi atas akar-akar setiap gejala-gejala dosa yang kita lakukan. Apa yang ada di hati kita saat ini? Apakah kita sudah berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang kau lakukan di atas kayu salib itu cukup buat aku. Penghargaanku, penerimaanku, kasihku udah selesai di atas kayu salib. Dan aku tidak perlu lagi mencarinya, menukarnya dengan apapun dari dunia ini. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita saat ini. Dia ingin membawa kita kepada kehidupan iman yang sejati. Bukan sekedar tahu Injil, tapi menghidupi Injil. Karena Ia memberikan Injil buat kita bukan hanya permulaan untuk kita menghidupi iman kita, tetapi untuk kita berjalan menyelesaikan iman kita. Dia memberikan Injilnya, karena Injil yang akan memampukan kita mengikuti Dia dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus, lawatlah kami, karena hanya anugerah-Mu yang bisa mengangkat kami. Hanya anugerah-Mu yang bisa mengangkat kami dari lembah kekelaman dan membuat kami sungguh-sungguh mengalami keselamatan yang daripada Engkau. Anugerah-Nya telah angkatku dari amuk laut menderu. Aku aman di dasar teguh, Tuhanlah keselamatanku. Dengan iman, tiada takut di kegelapan. Dia Tuhanku untuk melawan musim surya fajarmu. Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan?
dan setia kasih-Nya nyata mudah bayar dosaku. Tuhanlah kesabaran. Saya sebut jemaat Tuhan makin berdiri. Mari kita katakan dengan iman bahwa Dialah harapan kita. Dalam Tuhan setiap janjinya Dia genapkan. Setiap janjinya Dia genapkan. Haleluya. Musim hidup datang berlalu. Tuhanlah keselamatan.
kebenaran firman-Mu hari ini membebaskan setiap kami yang menerimanya. Untuk kami bersikap sebagai orang yang menghidupi Injil Kristus, menyadari bahwa kami dibenarkan, diselamatkan hanya oleh iman karena kasih karunia Tuhan. Dan hari kami adalah orang-orang yang sudah menemukan identitas kami. Kami adalah orang-orang yang sudah menemukan rasa aman. Penghargaan, penerimaan kami sudah selesai di atas kayu salib. Sehingga mulai hari ini Tuhan, hidup kami tidak akan lagi menjadi orang Kristen yang ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Tapi kami akan cenderung menghidupi Injil kasih karunia-Mu. Cara kami menegur, cara kami memperlakukan saudara kami, orang akan melihat sikap-sikap Injil nyata lewat keluarga kami, lewat gereja kami, dan lewat kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga banyak orang akan menemukan iman yang sejati lewat jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Biar kami terus belajar rendah hati untuk mau mereflektifkan Injil-Mu yang kami terima, merenungkannya, membicarakannya, mensaringkannya satu dengan yang lain, baik dengan istri dan suami, baik juga dengan anak dan orang tua, baik antara anak-anak muda dan sesama anak-anak muda, begitu juga dengan antara ibu-ibu sesama ibu-ibu, bapak-bapak sesama bapak-bapak. Mulai hari ini Tuhan, biarlah kesadaran untuk kami mereflektifkan Injil-Mu semakin nyata. Ketika kami makan bersama, ketika kami duduk bersama, kami membicarakan, kami mengingatkan, kami membagikan tentang Injil-Mu. Terlebih Bapa, kami boleh tergabung dalam komunitas, tumbuh bersama ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Injil-Mu sempurna, memperlengkap, memateraikan kebenaran firman-Mu, melengkapi seluruh hidup jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, terpujilah Engkau. Haleluya. Yang diberkati sama-sama dengan saya katakan, amin. Silahkan duduk.